Oke, selamat pagi anak-anak kelas 10 TKJ dan Multimedia. Oke, kali ini setelah kemarin kalian sudah belajar tentang algoritma dan sudah mengumpulkan algoritma, ternyata masih ada beberapa yang salah. Jadi bukan berarti salah dalam pemahaman algoritma. Sebenarnya secara pemahaman kalian sudah oke lah, sebagian besar sudah paham. Cuma secara struktur penulisan algoritma itu masih salah ya. Jadi kali ini saya akan singgung lagi sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi gini, tentang penulisan algoritma, yaitu misal ya, algoritma membuat es sirup. Nah, ini kemarin tuh masih banyak yang salah secara strukturnya masih banyak yang salah. Oke. Yang pertama harus kita buat adalah langkah. Nah, gini ya. Kemarin banyak yang salah di sini. Itu mulai. Ini wajib ya, tidak boleh diabaikan. Langkah 2. Seperti biasa kalau sebelum kita memulai sesuatu, kita siapkan dulu inputnya karena sebuah proses itu harus ada inputannya. Dan di sini kita akan membuat es sirup, jadi inputannya pasti bisa kita tebak ya. Yang pertama adalah gelas. Masukkan gelas, sirup, air, terus sendok untuk mengaduk nanti, dan es batu. Nah, yang kita siapkan ini dulu. Nah, kemudian baru kita masuk ke bagian proses. Yang selanjutnya itu adalah pertama adalah masukkan sirup ke dalam gelas. Nah, ini ya. Oh ya, saya kurang nih secukupnya gitu ya. Kemudian masukkan air ke dalam gelas secukupnya. Nah, terlepas nanti kalian mau masukkan es batu dulu atau diaduk dulu, itu serah, itu bebas ya, nggak ada aturan, bebas kalian mau yang mana dulu. Kalau saya pilih yang aduk dulu. Aduk air hingga rata ini ya. Kemudian masukkan es batu secukupnya. Karena tadi sudah diaduk, jadi sekarang tinggal disajikan. Sebentar. Es sirup siap disajikan. Nah, baru kemudian di bagian ini adalah selesai. Langkah 8 itu selesai. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terdapat struktur sebuah algoritma, yaitu yang pertama ini adalah input, kemudian ini sudah masuk ke bagian proses. Nah, ini outputnya. Nah, kemarin itu masih banyak yang salah, tidak menuliskan langkah 1, langkah 2 dan seterusnya. Kemarin tidak. Terus seperti biasa, langkah 1 itu adalah mulai ya. Jangan langsung tahu-tahu gelas, masukkan ini, masukkan itu, jangan. Jadi tolong, ini algoritma ya, bukan pertanyaan saya adalah bukan bagaimana cara membuat es sirup. Ini bukan soal bahasa Indonesia, ini bukan soal pelajaran KWU, masak itu enggak. Ini pelajaran algoritma. Cuman tema yang kita angkat adalah tentang membuat es sirup. Jadi tolong kalian struktur algoritmanya itu dimasukkan. Ya, jangan kayak membuat bahasa Indonesia, jangan kayak membuat pelajaran tata boga, jangan seperti membuat soal PPKN gitu ya, yang tentang kehidupan sehari-hari, jangan ya. Jadi saya nilai itu dari struktur algoritmanya. Jadi misal gini ya, kalau misal pun toh nanti di bagian inputannya kok ada yang kurang, misal di sini kurang sirup ya, tidak ada sirupnya. Nah, gini, itu masih saya anggap benar kok. Yang saya lihat itu nanti struktur algoritmanya, kemudian langkah-langkahnya itu real, jelas. Nah, gini ya. Terus kalau di sini tidak ada sirup, berarti sini juga tidak boleh ada sirup. Karena apa yang ada di inputan itu harus dimunculkan di proses atau di langkah selanjutnya. Gitu ya. Oke, sampai di sini semoga kalian paham semuanya. Paham ya. Nah, nanti next tugas selanjutnya kalian harus sudah bisa memahami tentang struktur algoritmanya. Oke, sekarang saya lanjut aja di materi selanjutnya.
Nah, materi selanjutnya adalah tentang algoritma bersarang. Nah, nanti secara deskripsi kalian bisa baca penjelasan tentang algoritma bersarang itu apa di bagian deskripsi. Nah, di sini saya akan singgung sedikit tentang algoritma bersarang. Jadi, algoritma bersarang itu adalah sebuah algoritma di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan, ya. Jadi contohnya gini, misal kita mau membuat es teh manis. Nah, gini ya. Jadi sebagian orang itu dia akan doyan es teh manis, dan sebagian orang dia tidak suka dengan es teh yang terlalu manis atau minuman yang terlalu manis. Jadi ada dua pembeda di situ. Bahkan ada lagi orang yang tidak suka dengan es teh manis, dia sukanya dengan es teh tawar. Nah, kalau kita cantumkan di algoritma, coba kita buat ya. Algoritma membuat teh ini, es teh. Nah, pertanyaan nanti akan seperti ini, karena itemnya es teh itu ada banyak, es teh manis dan es teh tidak manis. Dan yang ketiga adalah es teh yang tidak begitu manis. Nah, jadi nanti ada opsi 3. Nah, kalau nanti kalian bingung 3 opsi, saya bikin 2 aja. Karena di sini saya bilang es teh, artinya kemungkinan es tehnya bisa manis dan bisa tidak manis. Oke, seperti biasa saya buat langkah 1 dulu, mulai. Nah, ini tolong diingat-ingat ya, karena masih banyak yang salah. Oke, lanjut selanjutnya adalah siapkan gelas, terus teh, air panas, gula pasir, es batu, sendok. Ini ya. Oke, langkah selanjutnya adalah masukkan teh. Oh ya, ini saya pakai teh celup aja ya, jadi biar nanti sama, biar kita nggak kerepotan. Tehnya bentuknya apa nih? Apa mungkin air teh yang sudah berbentuk cair tapi dia masih pekat? Saya bikin teh celup aja. Masukkan teh celup ke dalam gelas kayak gini ya. Terus tuangkan air panas secukupnya. Nah, karena di sini kita membahas tentang algoritma bersarang, yang artinya ada opsi lebih dari 1, sehingga akan muncul pertanyaan di sini. Apakah Anda akan membuat teh manis? Ini ya. Oh ya, sorry, es teh manis. Ini kita jangan buat es teh ya. Es teh manis ini. Atau nggak usah pakai es ya. Membuat teh ini ya. Membuat minuman teh. Sorry kok es sih. Teh ini ya. Jadi nanti es batunya saya hapus. Biar tidak terlalu panjang aja. Karena baru contoh saya bikin yang simpel aja. Nah, kayak gini ya. Apakah Anda akan membuat teh manis? Kemudian di bawah sini akan muncul jawaban. Jika ya, masukkan gula pasir secukupnya. Jika tidak, kayak gini ya. Untuk opsi jawaban jika tidak, itu Anda boleh kebalikannya dari di statement yang jika iya ya. Nah, jika iya jika tidak ini artinya namanya statement. Statement. Nah, ini ya. Oke. Opsi jika iya dan jika tidak ini nanti akan disebut dengan statement. Boleh, jika tidak itu boleh melawan jika iya, atau jika tidak itu boleh jawaban opsi selanjutnya. Jadi gini, jika iya Anda akan membuat teh manis, berarti artinya Anda masukkan gula pasir secukupnya. Jika tidak, Anda boleh menjawab dengan aduk teh hingga rata, jadi tanpa menggunakan gula. Nah, di sini saya menggunakan opsi melawan, atau bukan melawan ya, tapi menjawab sebalikannya dari jika iya. Jadi nanti di sini
Ini kebalikannya berarti ya. Yang opsi statement jika tidaknya. Nah, kemudian aduk teh hingga rata. Nah, di sini saya munculkan aduk teh hingga ratanya di langkah 6, tidak di jawaban jika tidak. Teh, ada yang kurang ini? Oh, aduk teh dengan sendok ya, karena ada sendok di atas. Dengan sendok. Hingga rata. Oke. Teh manis siap disajikan. Ada yang kurang? Oke, udah semua ya inputannya ya. Nah, kemudian langkah 8 selesai. Nah, gini, dari struktur algoritma di atas kita bisa melihat bahwa ternyata dengan menggunakan algoritma bersarang ini, masalah yang kita hadapi, jadi di sini kan kita punya masalah ya tentang membuat teh. Kita nggak tahu opsinya, tehnya manis atau tidak, atau teh tawar ya. Nah, di situ nanti kita di langkah 5 kita akan membuat sebuah opsi atau membuat jawaban atau jawabannya apa, tehnya manis atau tawar, kan kita nggak tahu. Nah, kita cantumkan opsi di sini di langkah 5. Nanti opsinya boleh di langkah 4 silahkan, boleh di langkah 7 silahkan, terserah Anda. Langkahnya tuh nanti bisa beda-beda semua antara Anda dan teman Anda tuh kemungkinan bisa beda, dan itu salah atau tidak itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Jadi jumlah langkahnya tuh mau banyak mau sedikit nggak masalah, yang penting reasonable atau itu masih masuk akal. Jadi langkah-langkah algoritma itu harus masuk akal, logis ya, bisa terbaca, jangan sampai terlalu berlebihan. Misal gini, ini kan membuat minuman teh ya, jadi opsinya nanti ada masukkan air panas, kemudian ada yang bilang tehnya harus yang teh pure gitu ya, teh hijau, harus serbuknya dulu dimasukkan. Itu kan membuat nanti langkahnya semakin panjang. Itu nggak masalah, terserah Anda nanti mau menggunakannya bagaimana, tapi yang pokoknya itu nanti akan saya nilai. Oke, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita mendapatkan sebuah masalah. Saya tulis di sini ya, kita mendapatkan sebuah masalah, yaitu bagaimana membuat teh ya, minuman teh ya. Nah, kemudian ini saya tulis di sini ya, input proses outputnya. Ini I, ini P, ini P. Nah, apakah Anda akan membuat teh manis? Nah, ini namanya kondisi ya. Ini P, ini output. Di algoritma tuh hal seperti ini dinamakan dengan kondisi. Jadi kondisinya apakah, nanti akan muncul tulisan seperti ini, apakah. Nah, kemudian ada tanda tanya. Ini artinya sebuah kondisi. Dan yang pasti ada, tidak mungkin kondisi kok cuma satu kok, nggak mungkin. Minimal 2, 3. Pernah saya melihat kasus seperti itu, pernah. Saya pernah membuat algoritma mempunyai 3 pilihan jawaban tuh pernah, tapi jarang, biasanya cuma 2. Jadi contohnya gini, kok bisa lebih dari 2? Kalian pernah main game kan, atau PlayStation itu ada tombolnya kotak segitiga, lingkaran sama silang. Nah, kalau misalnya kita main Winning Eleven itu kan, kalau kita tekan kotak kan dia akan shooting. Jadi nanti algoritmanya gini, if press square atau kotak, then shoot. If press, jika kita menekan lingkaran, dia akan umpan lambung dan seterusnya. Itu contohnya ya. Itu contoh sebuah kondisi di mana terdapat lebih dari satu jawaban. Nah, nanti ini kita akan gunakan untuk membuat game atau membuat pemrograman. Jadi dasarnya adalah dari algoritma dulu. Nah, kita mendapatkan sebuah masalah, yaitu bagaimana membuat minuman teh. Oke, ini ya. Ini masalah kita yang pertama. Kemudian, dan kita tidak tahu apakah teh itu berasa manis atau tawar. Oke, gitu ya. Kan kita nggak tahu ini tehnya manis atau tawar. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah siapkan
inputannya. Ini sudah pasti, siapa inputannya dulu. Kemudian baru nanti di langkah 5 kita kasih opsi untuk menjawab masalah di atas. Apa itu masalahnya? Apakah tehnya manis atau, kalau nanti kalian membuat algoritma, jangan menuliskan di sini ya. Jangan menulis seperti ini ya. Apakah tehnya manis atau tawar, gini ya. Ini nanti kalian membuat opsinya sulit. Jika iya itu jika iya manis atau tawar. Nanti kan Anda akan bingung. Ini salah ya. Tak kasih tulis di sini. Jika iya, masukkan gula pasir. Nah, jika iya ini tawar atau manis. Kan bingung kita. Anda sendiri akan bingung. Oh iya ya, ini tawar atau manis? Ya enggak? Terus jika tidak perlu memasukkan gula. Nah, ini jika ya atau tidaknya ini manis atau tawar, karena di kondisi Anda menawarkan dua opsi. Nah, ini salah. Jadi kalau bisa di bagian kondisi kalian pilih salah satu opsi aja, nanti biar bagian statement yang menjawabnya. Nah, ini boleh nggak Pak saya tulis apakah tehnya tawar gini? Boleh, silakan. Nah, ini boleh ya. Jika iya, berarti jawabannya ini tidak perlu memasukkan gula pasir. Jika tidak, berarti masukkan gula pasir. Nah, ini yang benar ya. Nah, dari sini kalau saya kembali yang atas ini ya. Apakah teh yang Anda akan membuat teh manis? Nah, jika iya, berarti ini bernilai true. Benar ya. Artinya, oh iya benar, saya akan membuat teh manis. Berarti statement ini bernilai true. Dia bisa menjawab kondisi di atas. Ini yang false. Karena tidak membuat teh tawar. Nah, di sini kan muncul pertanyaan ini kan. Apakah Anda akan membuat teh manis? Ya kan, ini kan kondisinya. K itu kan kondisi ya. Kondisi. Nah, jika iya, oh iya saya akan membuat teh manis. Nah, jawabannya adalah masukkan gula pasir secukupnya dan statement ini akan bernilai benar. Iya, benar karena dia menjawab kondisi di atas. Nah, kalau sudah gini, artinya statement selanjutnya ini tidak perlu dibaca. Abaikan statement ini karena di statement yang pertama, ini saya kasih angka 1 2 ya. Karena di statement pertama itu sudah menjawab kondisi di atasnya. Berarti statement 2 sudah abaikan, gitu ya. Nah, kalau yang bagian bawah ini, apakah Anda akan membuat teh tawar? Ini kan kondisi ya, kondisi. Jika iya, tidak perlu memasukkan gula pasir, berarti ini sudah true. Kemudian, jika tidak masukkan gula pasir, false. Oke. Ini ya, ini kondisi yang terjadi. Pak, kalau nanti kebalik gimana? True-nya yang bawah, false-nya yang atas. Ya nggak masalah, sama aja. Ini saya buat di sini ya, ini saya copy dulu. Urutannya nggak ada masalah sebenarnya. Kalian mau di mana aja nggak masalah. Yang penting strukturnya masih sama dan itu bisa menjawab pertanyaan di atas. Tadi kita balik ya. Nah, gini. Oke, apakah tehnya tawar? Ya, apakah tehnya tawar? Ini kondisi. Berarti tehnya tawar atau tidak? Jika iya, tawar, masukkan gula pasir. Oh, salah, karena kita akan membuat teh tawar. Nah, Pak, tahunnya kita itu tawar atau tidak bagaimana? Ya di sini, kalian munculkan true false-nya ini. Boleh dibalik gini, tapi pada umumnya yang bernilai true itu yang atas. Itu yang pada umumnya. Sehingga orang akan membaca, oh ini yang true yang atas. Sudah mudah ditebak. Terus, tahunnya nanti tehnya manis atau tawar di mana? Ya di langkah selanjutnya. Nah, di bagian output ini, teh manis siap disajikan. Kalian munculkan di sini, jangan teh siap disajikan. Ini tehnya manis atau tawar. Nah, kita nanti akan tahu true false-nya itu di mana. Statement 1 itu true atau false itu di mana. Kita akan tahu setelah kita baca di langkah selanjutnya atau di bagian output.
Jadi ini false dulu boleh, kemudian baru true itu boleh. Silakan. Kalian mau pilih yang mana bebas. Tapi pada umumnya algoritma di mana saja itu true-nya terlebih dahulu baru false-nya. Kecuali nanti ada statement yang banyak ke bawah tuh ya, kayak tadi saya sampaikan kita membuat algoritma joystick itu ya, ada lingkaran, kotak, bundar, segitiga. Itu nanti statementnya banyak ke bawah tuh. Nah, udah bukan? Ini tentang algoritma bersarang. Oke, kalau sudah paham, nanti jangan lupa absensi di YouTube dan di Google Classroom. Jadi nanti kalian absensinya 2 kali ya. Oke, sekian dari saya ini tentang algoritma bersarang. Nah ini ya, tadi kita sudah belajar tentang algoritma bersarang. Ini saya baru kasih contoh 1. Terus Pak, kenapa kok masih dalam kehidupan sehari-hari? Karena ini yang mudah dipahami dulu. Saya ajarkan yang mudah-mudah dulu. Kalau nanti saya langsung dimasukkan di bahasa umum, teman-teman akan bingung. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian jangan lupa absensi di YouTube dan di Google Classroom. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat belajar di rumah saja.